Ada 5 yang dianjurkan untuk kita bersihkan. Yang 5 nike ada yang bersifat wajib. Pertama, al-khitan. Yang kedua adalah wahalqul anati. Yang ketiga, wanatful ibti. Yang keempat, termasuk fitrah yang dianjurkan untuk kita bersihkan adalah wakasus syawaribi. Barulah yang kelima, wakalmul azfari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Puji dan bukti syukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang berlimpah ruah sampai saat niki. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita haturkan, niatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti, ciri, tanda kita semua masih mengaku diri, sadar diri bahwa kita adalah umat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, baiklah pengajian kita pada malam ini sampailah kepada pesan wasiat yang disampaikan oleh Imam Ibn Ruslan rahimahullah di kitab beliau, wa yustahabbul iktihalu witra wa gibbanid dahin wa qallim zukra wantib liibtin wa yuqassu syaribu wal ana tahliq wal khitan wajibu libaligin satirakum kumratin qata wal isma min unsa wa yukrahul qaza'. Hal-hal yang disunatkan, hal-hal yang menyangkut masalah fitrah yang ulungum sebagai umat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal-hal yang menyangkut fitrah atau hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sunnah-sunnah niki bersifat harian, seperti iktihal, yaitu menggunakan celak. Sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Wagibbanid dahin, demikian juga menggunakan minyak rambut, itu sunnat. Jadi kita dianjurkan, disunnatkan menggunakan minyak rambut yang harum. Ndak kadu minyak goreng. Gaya lama nih menggunakan minyak goreng nih. Sehingga topinya Rasul, imamahnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam, sorbannya Nabi kayak Nabi. Kalau bahasa Lomboknya marak ruan elong cecak, elong belencek, berbekas di sekeliling topi dalam bagian dalam topinya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Karena rutinnya, karena aktifnya beliau menggunakan minyak rambut. Minyak rambut yang digunakan Nabi adalah minyak zaitun. Waddahinu biha fa innaha min syajaratin mubarakah. Biasakan diri minyak rambut menggunakan zaitun, dan badan mengusap rapus jasad pelungguh menggunakan minyak zaitun, karena minyak zaitun min syajaratin mubarakah, diciptakan dari pepohonan yang penuh dengan kebarakahan. Itu yang paling bagus. Makanya kan artis-artis makin sudah mulai lulur badannya menggunakan minyak zaitun. Itu sunnah memang. Okay? Sunnah. Laki maupun perempuan, laki maupun bini dianjurkan menggunakan zaitun nike. Dianjurkan menggunakan zaitun untuk rambut maupun untuk kulit. Disunatkan nike. Kan tapi kan manggil sudah dimodif. Ada wangi-wangiannya, ada aromanya, ada untuk
muka, ada untuk body, itu sudah dimodif. Tapi tetap asalnya satu, adalah minyak zaitun. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min syajaratin mubarakah. Karena zaitun itu dari pepohonan yang penuh dengan kebarokah. Sunnat. Nggih. Rambut pelonggong, badan pelonggong, silahkan lulur dia dengan menggunakan minyak zaitun. Coba pelonggong, tatkala musim panas maupun musim dingin, pelonggong merasakan. Nggih. Musim panas maupun musim dingin, kaki pelonggong, tangan pelonggong, muka pelonggong, coba lumuri dia menggunakan minyak zaitun, adem, nyaman. Kalau tidak percaya, silahkan dibuktikan. Ini perintah, ini sunnah daripada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diajarkan oleh Imam Ibnu Ruslan berdasarkan hadis, menggunakan zaitun atau meminyak rambut itu adalah bersifat gibban. Apa arti gibban? Sewaktu-waktu. Tidak sampai 3 kali sejelu. Ya, sewaktu kalah kanak bajang. Gibban artinya sewaktu-waktu. Bukan setiap hari, setiap malam. Bukan 3 kali sehari, 3 kali semalam. Bersifat gibban. Apa artinya gibban? Sewaktu-waktu. Desida Nabi menggunakan minyak zaitun untuk rambutnya maupun untuk kulitnya. Itu sunnah Bapak Ibu. Niat amalkan sunnah. Demikian juga ibu-ibu sunat menggunakan minyak zaitun. Kalau nenek moyang kita kan biasanya menggunakan kelapa niku, nyiur, santan kane dia pakai. Ya, karena belum ada zaitun. Mungkin pelonggong sudah bisa membaca hadisnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadahinu gibban waqtahalu witron. Itu memang sudah ada hadisnya. Terus yang kedua yang dianjurkan waqallim zukra, disunnahkan juga kita memotong kuku, sunnah. Aktivitas keseharian nih, celak keseharian. Demikian juga menggunakan minyak rambut sewaktu-waktu. Demikian juga memotong kuku adalah paling sekali seminggu. Masa 3 kali sehari pelonggong potong kuku kan tidak mungkin. Masa setiap hari pelonggong potong kuku, tidak mungkin. Tergantung kualitas, jenis, perkembangan, pertumbuhan daripada kuku kita masing-masing. Yang pelonggong pahami mungkin adalah bahwa potong kuku sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnatnya, kaifiatnya? Mulai dari telunjuk. Ini diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking, barulah jempol. Ini caranya. Sana. Barulah kalau kiri dari kelingking ke jempol. Gampang dihafal. Kalau kaki dari kelingking kanan ke kiri, selesai dia. Itu sunnahnya. Paling afdal adalah salah satu pelonggong pilih Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan Selasa, jangan Kamis, hanya dimakruhkan. Tidak sampai haram. Emang ada hadis dhaif yang artinya siapa saja yang membiasakan dirinya potong kukunya di hari Selasa, maka orang itu akan terjangkit dengan penyakit kusta. Inilah bahaya bagi orang yang memotong kuku pada hari Selasa. Jangan biasakan diri. Jangan biasakan diri kukunya dipotong pada hari Selasa, karena bisa mewarisi penyakit kusta, penyakit yang berbahaya. Sekalipun hadisnya dhaif, tapi jangan dipermasalahkan dhaifnya. Hadis itu sebabnya dhaif karena perawinya, bukan karena Nabi.
Ini cerita menarik dari salah satu guru kita di Mekah, Maulana Syekh Dr. Muhammad Ismail Usman Zain Al-Yamani hafizahullah. Ada seseorang di bagian Arab, karena hadis itu daif, seolah-olah ingin memprotes, ingin melawan hadis ini. Akhirnya setiap Selasa dia potong kuku, setiap Selasa dia potong kuku. Tatkala dia dilarang, Nabi jawabannya, aduh toh juga hadis dhaif, ndak hadis sahih. Dia remehkan hadis dhaif. Makanya setiap Selasa potong kuku, Selasa potong kuku. Nabi yang terjadi benar terjangkit dengan penyakit kusta, terjangkit dengan penyakit berong, kalau bahasa Lomboknya na'udzubillah. Nabi yang terjadi Bapak Ibu, menyesal, bertaubat, mohon ampun kehadiran Allah, dan selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena benar-benar bertaubat dan menyesali, menyadari kesalahannya, akhirnya pada satu malam didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Nabi di dalam mimpi. Alam yakfika biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alam yakfika bi kalimat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi maknanya, apakah engkau tidak cukup untuk meyakini bahwa hadis ini diawali oleh namaku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kan dalam setiap hadis ada an Rasulillah sallallahu alaihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak cukup dengan diawali dengan namaku? Apakah tidak cukup itu? Itulah teguran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Akhirnya benar-benar dia bertaubat Bapak Ibu, sembuh dari penyakit kustanya. Ini keteguran dari Rasul sallallahu, teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena beraninya melawan, menentang hadis dhaif. Bapak Ibu yang cintai, hadis ini muaranya satu. Semua hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis maudhu. Hadis maudhu artinya hadis palsu, bikinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dibikin oleh oknum-oknum tertentu karena kebutuhannya, baik menyangkut duniawi maupun ukhrawi. Karena kebutuhan pribadinya, akhirnya dia buat hadis-hadis untuk dia gula-gula jamaahnya. Biasanya hadis dhaif dibuat oleh orang-orang yang berilmu tapi tidak amanah dengan ilmunya. Hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk kepentingan dan kebutuhan pribadinya, akhirnya dia buat hadis. Tidak mungkinlah orang awam buta huruf biar hadis, tidak mungkin. Orang-orang berilmu tapi punya kepentingan pribadi, sehingga menyusun, membuat satu kalimat ungkapan dan dia kembalikan, sandarkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain hadis palsu atau bahasa ilmu hadisnya namanya hadis maudhu', namanya maudhu' artinya hadis palsu. Itu namanya hadis maudhu', hadis palsu. Selain hadis palsu, mau hadis sahih, mau hadis hasan, mau hadis dhaif, mau hadis aziz, mau hadis mashhur, mau hadis mutawatir, mau hadis munqati', mau hadis mu'dhal, mau hadis Nabi namanya apapun nama hadis ini tetap muaranya, sumbernya satu, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kenapa hadis yang muaranya, kenapa hadis yang sumbernya satu kok ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif? Kenapa? Penyebabnya adalah perawinya yang mendengarkannya, yang menyampaikannya.
Oh, hadis ini didengar oleh sahabat ini. Hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat ini didengar oleh tabi'in ini. Hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat, disampaikan oleh tabi'in ini, didengar oleh ini orangnya lemah hafalan misalnya. Atau orang ini waktu mendengar hadis sudah usia lanjut, sudah lansia, usianya sudah 70 tahun, hafalannya diragukan, misal saja. Itulah yang menyebabkan hadis itu turun derajatnya menjadi hadis hasan atau hadis sahih. Hadis itu baru dikatakan hadis sahih harus di semua perawi hadis dari tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'it tabi'in, harus ada 5 syarat, 5 kriteria. Kalau sahabat tidak perlu digubris. Karena menurut ilmu mustalahul hadisnya, kullus sahabati ululun. Semua sahabat tidak diragukan lagi, tidak perlu diverifikasi, tidak perlu dipertanyakan lagi kehebatan, kemuliaan daripada sahabat, tidak perlu dibicarakan. Akhirnya dalam ilmu hadis dibicarakan dari sejak mana, mulai dari mana, dari zaman setelah sahabat, itulah tabi'in namanya. Setelah tabi'in, tabi'it tabi'in. Setelahnya lagi tabi'i, tabi'it tabi'in. Di sanalah yang mulai dikupas oleh ulama ahli hadis. Kalau sahabat tidak dipermasalahkan. Nah, jika jika perawi-perawi hadis dari tabi'in, tabi'it tabi'in terus sampai imam-imam yang meriwayatkannya, ada 5 syarat masuk hadis sahih. Kurang dari 1 syarat dari yang 5 masuk ke hadis hasan. Lebih bawah lagi masuk ke hadis dhaif. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusaz aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mislihi 5 mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Pertama, ittisalus sanad. Nyambung sanadnya. Mana maksudnya nyambung? Perawi hadis ini langsung mendengar dari gurunya langsung, tanpa perantara. Kalau ada perantara, sementara dia tidak menyebut perantara itu, sudah dipertanyakan orang ini. Berarti tidak jujur orang ini. Ketat dalam ilmu hadis ulama, sulit dalam ilmu al-hadis. Berat permasalahan dalam ilmu hadis. Namanya ittisalus sanad. Imam Bukhari langsung mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya. Terus sampai pada para sahabat. Misalnya makin pelunggung, kita ngaji bersama di masjid niki. Lalu pelunggung tatkala napi yang apa yang tiang sampaikan, pelunggung tidak menyebut nama tiang. Langsung pelunggung sebut nama imam, nama ulama itu. Seperti cerita yang tiang ceritakan tadi dari guru tiang Maulana Syekh Dr. Muhammad Ismail Usman Zain Al-Yamani. Pelunggung tidak sebut tiang. Langsung pelunggung mengatakan, oh ada cerita dari salah satu ulama ternama di Mekah, Maulana Syekh Dr. Muhammad Ismail. Pelunggung sebut doktor, pelunggung tidak menyebut tiang, karena pelunggung mendengar dari tiang. Langsung menyebut ulama di Mekah. Seolah-olah pelunggung pernah mendengar di beliau kan. Pelunggung hilangkan nama tiang. Oh, berarti pelunggung sudah turun derajat hadisnya. Ada kedustaan dalam etika cara menyampaikan. Kenapa pelunggung hilangkan nama tiang? Agar pelunggung disangka orang, oh berarti orang ini pernah ngaji ke Mekah orang ini. Oh berarti orang ini pernah belajar langsung, ngaji langsung di Dr. Muhammad Ismail. Itulah prasangka orang.
secara tidak sengaja pelungguh menipu sekian puluh, sekian ratus orang yang mendengar cerita pelungguh. Itu dipermasalahkan dalam ilmu hadis. Itulah katanya Bapak Ibu. Oke, awaluha sahih wa mattasal isnaduhu walam panjang. Nantilah kita bahas masalah hadis. Itu pembahasan biji jari pelungguh-pelungguh yang sekolah di ma'had atau di perguruan tinggi atau di pondok-pondok pesantren. Mesti itu awal mula yang diajarkan adalah masalah hadis sahih dan syarat-syarat baru hadis dikatakan hadis sahih. Nah, itulah dia Bapak Ibu cara ya sunnah-sunnah yang disunnahkan. Waqallim zukra, disunnahkan untuk kita memotong kuku paling afdolnya pagi Jumat. Siapa saja yang membiasakan diri memotong kukunya di pagi Jumat, insya Allah orang ini akan diberikan keberkahan ilmu dan keberkahan rezeki. Berkat ilmu, berkah rezeki pelungguh kalau membiasakan diri potong kuku di pagi Jumat. Itulah paling afdal. Kalau Kamis tidak diberikan keduanya, diberikan salah satu, imma diberkahi ilmunya, imma diberkahi rezekinya. Paling afdal silahkan biasakan diri potong kuku di pagi Jumat. Sunnah nikah. Wantibli ibtin, dan disunatkan juga mencabut bulu ketiak. Sunat nikah. Ndak adik lagi. Ya, itu sunnah. Nah, amalkan. Tatkala pelungguh cabut, niat amalkan sunnah. Baik laki maupun bini. Bukan hanya laki-laki yang disunatkan mencabut bulu ketiak, laki perempuan disunatkan. Dalam hadis dijelaskan khamsun minal fitrah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala. Khamsun minal fitrah. Karing pira menit isi ni ke? 18 menit. Karing 20 menit. Ada 5 yang dianjurkan untuk kita bersihkan. Yang 5 ni ke ada yang bersifat wajib. Pertama al-khitan, bersunat. Ini wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Yang kedua adalah wahalqul anati, mencukur semet bawah. Sunnah nikah. Nah ini ibu-ibu, laki bini sama tanpa pengecualian. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama khitan, laki perempuan dianjurkan. Tapi anjuran nikah jika laki-laki wajib kita khitan, perempuan sunat hukumnya di khitan. Kenapa laki wajib perempuan tidak? Karena di laki-laki nikah ada kumrah, ada cumi kalau bahasa saya. Tatkala pelunggung kencing akan tersisa najis di depannya. Makanya wajib dipotong agar tidak tersisa najis. Itulah sebabnya laki-laki wajib. Bagi perempuan tidak ada. Kalau ibu-ibu kencing darah kemadian sedikit pun, ibarat air numpah leman gelas, habis dia. Kita bahas hukum saja karena waktu. Kalau kita bahas penyebabnya panjang lebar. Yang kedua yang dianjurkan yang termasuk fitrah adalah wahalqul anati, disunatkan membersihkan yang ada di bawah, baik laki maupun bini. Semet bawa menuke. Itu dianjur. Tapi caranya dirincikan, dibedakan dalam mazhab Syafi'i. Kalau laki-laki sebaiknya menggunakan komet atau silet. Bagi ibu-ibu perempuan afdolnya dengan cara dicabut rembot nanti. Ya cara namun dengan ini. Silahkan amalkan, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benas bangkat beta de mele ipin bangkat datang. Kalian bersih-bersih. Ini sunnah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya khamsun minal fitrah. Cuma beda caranya.
sebaiknya bagi laki-laki dengan cara pakai komet, dia dengan cara dikores. Nah, yang ibu-ibu sebaiknya dicabut. Kecuali kalau kulitnya sensitif akan terjadi bengkak, ya silahkan, diizinkan, boleh tetap menggunakan silet, menggunakan komet. Pada periksaan diri debareh. Orang-orang jahiliyah seperti itu dulu. Orang jahiliyah selapu anyam bulu nenek. Tujuannya apa? Untuk menutupi kemaluannya. Orang jahiliyah kalau mandi secara berjamaah di kolam. Sila. Cara menutupi auratnya, itulah salah satu caranya. Belok-belok bulu. Sehingga dia kepenggitan. Tidak kelihatan karena panjang rambutnya. Itu tradisi orang Yahudi zaman jahiliyah. Datanglah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan khamsun minal fitrah. Dianjurkan untuk kita hilangkan dengan cara seperti yang tadi. Yang ketiga, wanatful ibti, disunatkan juga mencabut bulu ketiak, baik laki maupun perempuan. Kapan waktunya? Ingat, usahakan hari Jumat. Yang keempat, termasuk fitrah yang dianjurkan untuk kita bersihkan adalah wakasus syawaribi, memotong semen. Jadi kumis niki dianjurkan dengan cara dipotong. Pelang. Bagaimana hukum kuris semen? Hukumnya makruh dia, nggih? Kalau kita di mazhab Syafi'i, makruh hukumnya kuris semen. Makruh juga hukumnya kuris bau. Di mazhab Hanafi haram hukumnya kuris bau. Tidak apa-apa kuris semen. Nah, itu sunnah. Karena di dalam hadis dijelaskan waqassus syawarib, dianjurkan potong semen. Oke, itu sunnah. Barulah yang kelima, waqalmul azfari, potong kuku. Nah, 5 sunnah Nabi, yaitu hitan, ini yang wajib bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Yang 4 hukumnya sunnah. Mencabut bulu ketiak, membersihkan yang di bawah. Nabi juga ke kumis, memotong kumis sunat, memotong kuku juga sunat. Inilah 5 aktivitas keseharian yang pelonggo-pelonggo harus perhatikan. Ini ada usulan, ada pertanyaan. Sewaktu imam membaca akhir ayat wasuhufi Ibrahim wa Musa, ada jamaah yang bilang alaihissalam. Apakah sholatnya batal atau tidak? Tidak sampai batal. Karena di Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin karangan Muhammad Sayyid Bakri Syaqah, kitab fikih paling masyhur di Indonesia, pada umumnya pondok-pondok pesantren mesti membaca kitab-kitab fikih. Di antaranya adalah Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin. Di sana dijelaskan jika imam menyebut nama nabi-nabi, rasul-rasul di dalam sholat, tidak disunatkan membaca selawat. Muhammadur Rasulullah wallazi, Muhammad disebut, tidak dianjurkan, tidak disunatkan bagi makmum membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibrahim wa Musa, tidak dianjurkan alaihi massalatu wassalam. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Adam alaihi salam. Tidak disunatkan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail alaihi wassalatu wassalam. Tidak disunatkan. Andaikan ada yang membacanya, tidak sampai membatalkan sholat.
sampai batal sholat, cuman tidak disunatkan, cuman tidak dianjurkan. Jelas nikah? Nikahlah hukum membaca selawat di dalam sholat tatkala mendengar nama-nama nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalam dibaca di saat sholat oleh imam. Tidak disunatkan. Tapi kalau luar sholat dianjurkan. Misalnya pelonggong sebagaimana sabda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disunatkan, dianjurkan. Karena dalam hadis dijelaskan al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Umatku yang paling bakhil, yang paling kikir, yang paling pelit adalah jika mendengar namaku disebut, bibirnya tetap camut alias tidak membaca sholawat. Itulah umat deside Nabi yang paling kikir, yang paling pelit di dunia ini. Nah, makanya di luar sholat beda dengan di dalam sholat. Sholat jenazah menyeru. Mari kita bersaksi bahwa jenazah ini baik. Sebagai jamaah kita jawab baik. Bukankah saksi palsu itu? Ashidu bil khair dia. Ashidu ala hazihil marhumah bil khair. Ashidu ala hazihil janazati bil khair. Ashidu alaiha bil khair. Begitu kita kalau sholat jenazah. Kenapa itu kita lakukan? Karena ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man syahidal janazata. Siapa saja yang menyaksikan jenazah. Siapa saja yang menyaksikan jenazah. Syahidah di sini diartikan menyolatkan jenazah. Makanya dalam hadis lain dijelaskan man syahidalahu arba'atu nafarin bi khairin adkhalahullahu jannah. Siapa saja yang bersaksi, siapa saja mati lalu 4 orang yang menyaksikan bahwa dia itu orang baik, itulah ciri tanda ahli surga. Tatkala hadis ini didengar oleh sahabat, ada sahabat yang angkat tangan. Lunasan ya Rasulullah, saya berada di kampung ya Rasulullah. Tidak cukup 4 orang kawan kami, tetangga kami di kampung ya Rasulullah. Bagaimana kalau 3 orang yang menyaksikan bahwa kita ini orang baik ya Rasulullah? Apa jawabnya Nabi? Qala wa salasatun. Demikian juga siapa saja yang meninggal dunia lalu 3 orang yang bersaksi bahwa dia orang baik, adkhalahullahu jannah, termasuk juga ahli surga. Ada lagi sahabat yang lebih parah. Ya Rasulullah, kami berada di pesisir pantai ya Rasulullah. Kami berada di padang pasir ya Rasulullah. Kami hanya bertiga dengan anak kami ya Rasul. Suami istri dan anak ya Rasulullah. Tidak mungkin 3 orang yang akan menyaksikan kebaikan kami. Lunasan ya Rasul. Bagaimana kalau 2 orang yang menyaksikan kebaikan kami nanti tatkala mati ya Rasul? Apa jawabnya di sini Nabi? Qala wasnani. Demikian juga siapa saja yang mati lalu ada 2 orang yang bersaksi bahwa dia orang baik, termasuk juga ahli surga. Tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana kalau disaksikan 1 orang. Tidak ada. Hadisnya sampai 2 orang. Permasalahannya makin jangan pelungguh omolah kena diga enteng berarti. Kan berapa banyak orang istrinya sendiri tidak bersaksi dia ini orang baik. Anaknya sendiri tidak bersaksi dia ini orang baik. Napi sebabnya mungkin nafkah dia terlantarkan. Kewajibannya dia abaikan. Jadi tidak bisa dipaksakan persaksian nikah jemaah. Tidak bisa dipaksakan. Silahkan semua kita di dunia mesti ada yang menganggap kita baik,
Banyak juga yang menganggap tiang pelunggung sami tidak baik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semua menganggap Nabi orang baik. Banyak juga yang menganggap Nabi menjadi penipu, penyeher, pendusta dan lain sebagainya. Maknanya adalah apabila keluarga, istri, anak, tetangga cukup sudah jadi saksi pelunggung orang baik, adkhalahullahu jannah, maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli surga. Tapi istrinya sendiri tidak mau bersaksi dengan hatinya ini orang baik, bermasalah berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tadi, setiap kita selesai salat jenazah jamaah, kita ajak untuk bersaksi kepada almarhum. Asyhadu ala hazhil janazati bil khair. Nunasan sami jamaah jenazah niki almarhum niki dengan baik nggih, khair nggih, orang baik, kan seperti ini. Yang dipertanyakan bagaimana kalau jenazah niki mati tidak baik, meninggal dunia dalam keadaan tidak baik, na'udzubillah. Lalu kita yang sholat jenazah semua mengatakan nggih, khair, baik. Apakah niki persaksian palsu? Paling kurang kita saksikan jenazahnya, jasadnya baik, tidak rusak. Iyalah paling kurang sih. Nunasan bagus jenazah, nggih bagus, jenazahnya bagus tapi perbuatannya tidak bagus. Kan seperti ini ke? Nggih? Seperti ini ke paling kurang yang kita saksikan jenazahnya baik. Kan amal ibadahnya kita tidak ketahui apakah baik atau tidak. Sekarang yang meninggal dunia orang tidak baik, lalu yang namanya yang menjadi makmum yang sholat jenazah baik katanya. Jelas itu persaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itulah runtutan rentetan permasalahannya. Kenapa imam-imam, bapak tuan guru mengajak pelongo-pelongo menyaksikan jenazah ini orang baik? Lebih baik jamaah sami, sekalipun secara zahiriahnya tidak baik, lebih baik kita katakan dia baik. Sekalipun mati dalam keadaan tidak baik, tetap paling baik kita katakan dia baik. Sudah yang ceritakan hadisnya. Ada seorang inna rajulan qatala tis'an wa tis'ina rajulan. Singkat cerita, ada orang yang pernah menzalimi, menganiaya, membunuh 99 orang. Bahkan sampai 100 orang dia bunuh. Rahibnya, kiai, itulah yang dia bunuh. Genap jadi 100. Apa yang terjadi? Meninggal di tengah perjalanan. Dia termasuk ahli surga. Kenapa demikian? Karena ingin dia bertaubat dan bertaubat. Ingin kembali ke hadirat Allah, tapi tidak tahu jalannya. Di akhir pertanyaan ada yang memberikan petunjuk. Kalau anda ingin menjadi orang baik, silahkan tinggalkan kampung halamanmu. Karena di kampung halamanmu dengan dipacu doa. Pergi ke kampung ini, di sana banyak orang ngaji, orang baik. Akhirnya berjalan dia Bapak Ibu. Berjalan, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Datang malaikat surga, malaikat neraka. Selapun aku diri bagian. Oh ini bagian neraka. Oh belum dulu semeton. Oh dulu. Ini bagian saya, ini surga. Kenapa? Karena dia tobat di akhir hayatnya. Atta ibu minaz zambi kaman la zambalah. Sebesar apapun dosa tiang pelunggup selama kita bertobat. Istilah pepatah Sasaknya mengatakan, panas yang berbulan-bulan akan hilang rasa panas dengan hujan setengah hari. Dosanya yang sekian puluh tahun, kalau benar-benar dia bertaubat, akan dia ampuni, akan dihapus oleh Allah. Itulah yang terjadi pada orang ini. Padahal di tengah perjalanan. Sudah yang ceritakan pada bulan-bulan yang lalu dari hadis yang tadi. Tidak ada salahnya, sebaiknya sekalipun orang nikah tidak baik, kita berkata baik. Mungkin kita sebagai hamba Allah hanya melihat zahiriahnya saja. Siapa tahu batiniahnya, hubungannya dengan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini.
Niki pertanyaan yang ketiga, betulkah laki-laki yang belum disunat kalau disentuh batal wudhu kita? Jadi anak-anak yang belum dikhitan tidak boleh datang ke masjid. Kenapa? Karena ada najis di kulfahnya, di cuminya niki masih ada najis. Jadi berdosa bagi ibu-ibu, bapak-bapak membawa anaknya, cucunya ke masjid kalau belum dikhitan. Bagaimana kalau perempuan? Tidak jadi masalah. Boleh bagi bayi perempuan dengan syarat tidak ada di pempesnya nike kencingnya, sisa kencingnya. Sekalipun bayi nike perempuan tapi nenek di pempes. Ya sama halnya, tidak boleh juga. Nggih, paling aman tidak usah dibawa ke masjid. Sekarang masalah wudu. Jadi bagi bayi laki-laki maupun perempuan yang ada pempesnya, perempuan yang ada pempes dan di pempes ada kencingnya, atau laki-laki, bayi laki-laki yang belum dikhitan, jika bersentuhan tidak sampai batal sholat, baru batal adalah jika hamilun najasah. Mana maksudnya hamil? Bahasa kita menarik. Misalnya ini kan baju tiang. Allahu Akbar. Ada cucu tiang, anak tiang, narik baju tiang, narik sarung tiang, batal sholat saya. Kenapa batal? Hamilun najasah. Karena saya termasuk membawa najis. Najis yang mana yang saya bawa? Yang ada di anak bayi laki-laki, di kemaluannya yang belum dikhitan. Itulah sebabnya dikatakan hamilun najas. Itu sebabnya batal. Kalau hanya bersentuhan tidak batal. Lewat bersentuhan tidak batal. Sama halnya dengan ada kucing, pelungguh tahiyat, terus ada kucing yang muter di di sarung pelungguh. Lalu rambut bulu kucing nike nempel satu helai, batal sholat pelungguh. Kenapa batal? Karena sehelai rambut bulu dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, hukumnya najis jika terpisah dari jasadnya. Akan tetapi jika masih di jasadnya, tidak najis, suci. Kucing, pelungguh, ular, usa, belai, anjing, apa, kucing nike. Apakah najis tangan pelungguh? Tidak najis. Karena suci. Bulu kucing kalau masih ada di kucing. Demikian juga dengan kera. Demikian juga dengan harimau. Demikian juga dengan tikus. Semua binatang yang tidak dimakan dagingnya, jika bulunya masih di jasadnya, suci hukumnya. Akan tetapi jika pisah dari jasadnya, maka najis hukumnya. Jelas nih kan? Tahu beda nggih? Jadi binatang-binatang yang tidak dimakan, jika putus berpisah dari jasadnya, najis. Nggih? Nah, bagaimana kalau binatang yang dimakan, ya tetap suci dia. Bulu manuk. Bingung Ustaz ya? Atau lemak doa Jawa. Okay. Karena panjang penjelasannya antara perbedaan binatang yang dimakan dan yang tidak dimakan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, ingatkan tiang diingatkan. Kalau belum tidak ingatkan ya lupa tiang nanti. Okay. Karena materi kita sudah beda. Sekian dan demikian, mudah ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi wa wala. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astajib du'ana wa balligh maqasidana innaka jawadun karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, Allahumma barik wa hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.